Ya guys, halo, selamat sore. Nah, kali ini aku ada di stasiun Gambir guys. Jadi kenapa aku ada di sini? Di semalam tuh aku udah mengupload video vlog ya di Bandara Soekarno Hatta terkait dengan keberangkatan eh, perjalanan ke luar kota dengan menggunakan transportasi umum itu yang harus melampirkan tes rapid test antigen wajib. Nah, kali ini aku di stasiun Gambir. Ini kemarin tanggal 23, sekarang tanggal 24. Stasiun Gambir guys. Nah, jadi aku berdirinya agak di pinggiran ya, soalnya kalau di tengah-tengah itu ada kendaraan mobil mau masuk. Nah, sebelum aku masuk ke dalam, aku mau kasih tahu dulu bagi kalian misalnya mau ke Gambir, stasiun Gambir ya. Untuk parkirannya itu, untuk parkiran resminya ya, itu sekarang pakai kartu e-money guys. Kartu elektronik seperti e-money, flash, atau Bizi. Itu udah nggak menggunakan kartu lagi, atau menggunakan aplikasi link. Kalau link itu scan barcode. Jadi tadi pas aku masuk tuh aku agak kaget ya. Jadi kita datang, kita di scan kartunya. Nah itu udah nggak keluar kartu lagi. Palangnya kebuka, kita masuk, nanti pada saat kita keluar baru di scan lagi kartu kita. Nah itu langsung otomatis pembayaran. Jadi yang kayak gini tuh aku baru kali ini ngalamin ya, karena kalau sebelumnya itu kan pakai kartis ya, walaupun nggak ada petugasnya. Jadi agak untuk kalian yang sebelumnya belum pernah ke stasiun Gambir, parkirnya seperti itu guys. Parkirannya itu aku naik motor. Jadi yuk kita langsung masuk ke dalam. Aku ngobrol di sini. Jadi seperti apa kali ini keadaannya, apakah ramai atau enggak? Oh ya, ini tanggal 24 Desember, besok udah tanggal merah. Oke guys, tetap ikutin terus bentuk, jangan lupa subscribe. Aku mau masuk ke sana guys. Nah, katanya itu khusus untuk kendaraan. Jadi aku lewat samping trotoar ya. Jadi ya peraturannya agak kurang aneh sih. Kalau kalian datang dari naik motor atau naik kendaraan, kalian akan jalan sendiri. Jadi keadaan jalannya tuh sepi ya, udah agak sepi. Dulu tuh aku pernah ke stasiun Gambir untuk berangkat ke Bandung sama temanku. Dulu udah 4 tahun yang lalu ya. Ya, dan itu baru sekali doang sih stasiun Gambir. Stasiun Senen tuh udah 3 kali nggak salah. Jadi kalau ada aku bepergian misalnya masih jarak ke Bandung sih, aku lebih milih naik motor. Oh ada pintu masuk pejalan kaki. Jadi emang tadi nggak boleh dilautin untuk pejalan kaki. Padahal aku bawa motor ya. Pejalan kaki. Yuk masuk dulu ya. Ini disemprot disinfektan dulu.
di dalam stasiun Gambir. Tempatnya modern, agak berbeda dengan stasiun Senen. Aduh. Sebentar ini guys. Soalnya tadi mau pikir lagu ya, takutnya nanti rekaman ini sama YouTube dicuka lagi karena berkaitan dengan lagu ya. Soalnya nggak boleh berkaitan dengan hak cipta. Nah, tadi pas aku masuk kita ada tempat cuci tangan. Jadi kalau kalian datang ke sini sebelum masuk ke area mall ini, cuci tangan dahulu. Nah, di belakangku bisa kelihatan tempat area menunggu keberangkatan. Lumayan agak rame, tapi nggak terlalu padat lah. Dan ini 24 Desember. Oh ya, tadi itu pas di luar aku pikir ada penyemprotan disinfektan ya. Jadi nggak ada penyemprotan seperti itu. Lalu rame, tapi ramenya nggak terlalu padat lah seperti ini guys. Jadi biasa aja ya. Nah, habis ini aku akan keliling ke sebelah sana guys. Sana itu banyak kayaknya area makanan ya. Lagi aku juga pengen cari tempat ngopi. Jadi kalau belum ngopi itu rasanya aku belum masih berat. Tonton terus seperti ini. Dalam situasinya stasiun Gambir. Tadi ada Starbucks di sini nggak kelihatan ya. Aku mau cari kopi dulu. Keren sih. Ada soto bir. Donat tutup. Ada CFC. CFC guys. Ada roti lihat tuh sana yuk sebelum keluar. Sini 50% toko-toko sih tutup ya. Enakan sih keadaan lagi ini COVID ya. Oh. Nah, tembusnya ini guys. Tempat kita masuk ke parkiran. Sana ada kopi, aku ngopi dulu ya. Lihat dulu di apa itu namanya? Toko Cafe Gambir. Kopiku. Enggak, ini tempatnya menyenangkan. Jadi kalau misalnya mampir ke stasiun Gambir, kita untuk melakukan perjalanan atau apapun, kayak mau ngopi, kesini aja guys. Oh, Cafe Gambir. Jadi ini kopi yang pesan double espresso. Kopi pahit banget. Dapat cemilan biskuitnya. Supaya nggak maknya naik ya, sama asam lambungnya naik. Dan harganya tuh ini 17, cuma dapat cashback 5.000. Dan aku bilang sini lumayan lah.
kopinya, dapat kopi strong dan tempatnya juga nyaman. Jadi kalau sebelah sana itu tempat duduknya kayak menyerupai di kereta ya, nyaman. Ya, kalau dari sini tuh kelihatan tempat parkiran, tempat masuk parkiran ya. Ada gulanya, ini tapi aku nggak pakai gula. Nanti habisnya aku lanjut lagi ngokok. Tonton terus, saya tonton. Ya, ini aku udah selesai kopinya, aku lanjut lagi ya. Aku udah transaksi Singapura. Dan tonton terus. Guys, aku udah selesai ngopi. Nih, di sini aku mau nunjukin area rapid test ya. Jadi kalau area rapid test tuh kayak masuk di hall selatan ya sana. Jadi kalau dari parkiran motor tuh ke sebelah kiri terus kalau nggak salah ya. Oh yang tadi pintu aku masuk ya, yang tadi aku tunjukin di awal itu kayak tembus ke sana guys, tinggal lurus aja. Kalau ke sebelah kiri kan itu ke tempat yang tadi hall apa sih, tempat banyak makanan ataupun kafe ya. Nah kalau ke kanan itu untuk pengecekan tiket untuk keberangkatan. Jadi kalian lurus dari pintu hall tadi ya guys. Tuh. Ya, habisnya aku kayak guys, aku udah keluar dari tempat yang tadi ke tempat rapid test. Nah ini guys tuh, ini yang kalau tempat pintu aku masuk ya, dia kalian lurus aja. Nah terus katanya sih tinggal lurus jalan mentok ke sana guys. Oh ini dia nih, layanan tes rapid test, tes antigen ya sekarang. Di area parkir utara. Jadi kalau kalian kemarin nonton yang ngevlog aku di bandara, soalnya kenceng. Tujuan rangkaian kereta api Argo Sindoro, tujuan akhir stasiun Semarang Bawah. Kereta api Argo Sindoro akan berhenti di stasiun Cirebon, tujuan Pekalongan dan stasiun Semarang Bawah. Ini ada lagi papan pemberitahuan. Sebelah sana ada kayak seperti kantin ya. Guys, untuk pelayanan rapid test, jadi kalian yang mau berangkat naik kereta untuk perjalanan jarak jauh ya. Tapi kalau untuk perjalanan Jabodetabek juga diwajibkan untuk rapid test antigen. Dan rapid test antigen ini kan tergolong cepat ya. Jadi kalau kalian tes di hari yang sama dengan keberangkatan nggak masalah. Ini ketemu Alpha Express. Alpha Express. Sepertinya itu guys, tempat rapid testnya.
di parkir utara ya. Nggak tahu banyak orang sih, kalau aku bilang sih sepi ya. Yang ramai sebelah sana doang. Kalau sebelah sini tuh jarang ya. Kalau secara kasar ya, secara cepat ya sih yang duduk di sana tuh sekitar 20-30 orang lah, banyak sih. Namanya duduk depan ya. Paling sekitar 6 total, ada 60 orang, cuman aku nggak tahu yang apakah 60 orang itu udah selesai tes atau belum. Cuman aku bilang sih ini termasuk dikit. Oh ya, aku mau cek informasi dulu sebentar. Ya guys, tadi aku udah cari-cari informasi tentang rapid test di stasiun Gambir, dan aku agak kaget ya, kaget sekali. Karena untuk rapid test antigen itu kalau dibandingin dengan yang di bandara itu jauh banget bedanya. Jadi kalau misalnya di stasiun atau keberangkatan naik kereta ya, itu cuma dikenakan biaya 105.000 guys, 105.000. Jadi kalau kemarin tuh waktu aku ke bandara ya, itu harga rapid testnya itu 200. Jadi beda jauh ya, hampir setengahnya guys. Dan cuman hasil tesnya tuh katanya nggak nyampe sejam lah, kurang dari sejam. Cuman tergantung daripada ramenya kali ya, tergantung daripada dokternya seberapa cepat ngecek hasilnya. Aku nggak tahu, cuman prosedurnya itu kalian datang ke petugasnya, tunjukin tiket kereta kalian, lalu lakukan pembayaran. Nah, dari itu ambil rapid test. Nah, tinggal kalian tunggu nanti masuk ke bilik pemeriksaan ya. Kalau aku lihat di itunya ya bilik. Cuman kalau aku bilang sih ini nggak ada bilik sih ya. Cuma memang ada kayak dokter-dokternya yang pakai pakai APD situ. Dan sini nggak terlalu banyak ini. Kalau kayak misalnya memang harus pergi dengan naik kereta, kalian bisa rapid dulu sebelumnya, bisa jarak yang sama. Karena juga nggak terlalu banyak sih guys, nggak terlalu banyak orang yang ngantri untuk rapid test. Dan biayanya aku bilang lebih murah. Tapi masa berlakunya tuh tetap sama 3 hari doang guys. Jadi ya kalau aku bilang mak, kalau kalian misalnya bepergian, kalian bisa 2 kali tes. Tadi sebelum aku berangkat ya, aku sempat ngobrol-ngobrol sama teman. Dia ada cerita tuh dia mau pulang kampung, ketemu saudaranya di Bandung, di daerah Lembang dan Subang. Nah, dengan perjalanan dengan naik bus. Nah, masanya dia mau ngajak dengan anaknya guys. Anaknya itu ada 2. Kalau dia ngajak suaminya berarti dia berempat. Nah, kalau misalnya dia tetap merencanakan perjalanan itu 4 orang tes, seorang 200, 800 berarti untuk 4 orang. Oh ya sorry, kalau misalnya naik kereta ya. Jadi tadi perhitunganku kalau misalnya naiknya pesawat ya, tes rapid testnya di bandara. Jadi tadi itu kan aku belum tahu ya hasil tes biaya tes di stasiun kereta. Kalau misalnya berpatokan pada biaya tes di bandara 4 orang itu udah 800. Pas pulang tes lagi 1,6 guys untuk tes doang. Nah, tapi kalau tadi di sini di kereta stasiun Gambir itu cuma 105.000. Tapi ya tetap aja harus 2 kali tes ya saat kalian berangkat ataupun pulang. Itu kalau kalian tujuannya cuma ke satu tempat ya. Kalau kalian misalnya ke beberapa tempat kayak dulu waktu tahun lalu waktu aku ke 3 kota, Bali, Malang, Jogja. Itu berarti aku bisa 3 kali berangkat terus ke
berangkat ke Bali, berangkat ke Malang, berangkat ke Jogja. 4 kali tes guys. Aduh, dan itu kalau misalnya naik pesawat, tesnya di bandara semua 800 biaya tes. Kalau aku bilang sih untuk sekarang ini ya, kalau kalian misalnya bepergian untuk di akhir tahun ini undangannya untuk jalan-jalan sih lebih baik kalian batalkan lah. Kenapa? Kemarin tuh aku udah ulas di vlog aku di bandara ya. Lagi pula tadi aku baca berita di pagi hari, aku baca di Instagram ya. Jadi kepolisian tuh mengeluarkan peraturan bahwa siapapun polisi yang melihat kerumunan, melihat orang-orang yang melanggar peraturan protokol kesehatan, ataupun misalnya merayakan tahun baru dengan petasan atau petasan atau kembang api, itu wajib membubarkan, wajib untuk menindak tegas. Jadi aku bilang kalau misalnya kalian bepergian hanya untuk merayakan tahun baru di luar kota, percuma guys, kalian nggak bisa merayakan juga, karena di luar kota juga pasti tidak diperbolehkan merayakan tahun baru. Jadi lebih baik kalian di rumah saja sih kalau misalnya. Kecuali kalian memang tujuannya untuk kumpul keluarga ya, hanya untuk kumpul ketemu keluarga ya, nggak masalah kalian merayakan tahun baru di rumah saudara atau di rumah masing-masing. Jadi gitu ya. Jadi aku bilang ya worth it lah kalau misalnya ini. Tapi tadi aku baca berita siangnya ya, banyak orang bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi. Maka tetap aja di rest area itu ada petugas-petugas satgas COVID yang melakukan random test ya, rapid test secara random. Jadi tetap aja sih kalau kalian misalnya naik mobil, pasti rest area ketemu satgas COVID, kalian juga akan diminta tes. Jadi ini aku misalnya kalau menghadap ke sana tuh ini agak gelap. Enggak masih. Enggak. Tertampar rame kan ya. Udah lah, ini kalau aku bilang sih tetap masuk sepi. Jadi area parkir utara ini, ini udah kelihatan Monas guys. Area parkir utara ini dekat dengan Monas. Jadi mungkin ke sana itu area selatan tempat parkiran ya, parkiran motor. Dan ini udah tanggal 24, jadi ini nge-vlog aku yang terkait dengan rapid test. Mungkin ini terakhir, nanti malam ini tayang sih, nanti malam tayang. Jadi ini pulang aku langsung aku edit dan aku tayangin malamnya, jadi kalian bisa tahu tentang keadaan stasiun Gambir terkait dengan rapid test. Nggak terlampau rame sih, jadi aku bilang memang kayaknya sih banyak orang-orang yang memutuskan akhirnya oke lah di rumah saja, kayaknya seperti itu sih. Beda kayak kemarin di bandara ya, di bandara agak lumayan sih aku bilang kalau dibandingin saat ini ya, tapi nggak tahu juga ya sekarang udah tanggal 24. Oke guys, sekian ya, tidak ada lagi yang bisa itu. Ini udah semua aku sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar, aku jawab kalau misalnya aku tahu. Oh ya, sebelum ini ya, aku mau menambahkan aja cerita. Jadi di Instagram aku pernah lihat sebelumnya tuh ada orang tuh ngedit, penampakan Gunung Gede di Kemayoran. Dan anehnya banyak orang tuh percaya. Dan kan fotonya itu, foto Kemayorannya itu menghadap ke arah selatan ya, di Jalan Benyamin Sueb itu ke arah selatan. Itu Gunung Gedenya mungkin lihatnya biasa aja ya, tidak jelas sih, tapi dengan ukuran kayak biasa aja ya. Jadi karena saat itu katanya udaranya sangat bersih, jadinya makanya itu Gunung Gede kelihatan di Kemayoran.
dan banyak orang percaya. Dan sampai ada aku berdebat sama orang itu, dia berdebat dengan kata-kata kasar tanpa ada bukti otentik, bukti real, dan mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Gue bilang ini orang apa ya, maksudnya berani ya, maksudnya berargumen tanpa dasar yang kuat gitu. Karena saat itu aku lagi sibuk ya, jadi aku nggak tahu balasin lah. Nah saat malam tuh aku udah senggang. Itu fotonya kalau digedein itu sangat ganjil, karena itu ibaratnya dari sini nih aku nih guys, kalau digedein ibaratnya tuh aku berdiri, itu gunungnya tuh seolah-olah tuh sebesar yang Monas, jadi itu gede banget. Dan aku cari Google Map itu foto Kemayoran, itu di foto itu seharusnya ada hotel Best Western, dan hilang. Dan itu editannya akhirnya kelihatan banget saat digedein. Dan ya aku tekin aja langsung orang yang dekat sama aku. Mungkin ada sekitar 10 orang ya yang percaya dengan foto itu real. Jadi karena gini loh, dari Kemayoran aja kelihatan gunung gede, di rumahku juga harusnya kelihatan, karena jaraknya itu kurang lebih sama. Kalau diambil garis lurus tuh Kemayoran sama rumahku tuh hampir sama lah. Jaraknya misalnya Kemayoran ke Gunung Gede, rumahku ke Gunung Gede kurang lebih sama lah. Kalau dari Kemayoran aja kelihatan, di tempatku juga, rumahku juga harusnya kelihatan guys. Dan yang aku sayangkan adalah ada orang-orang itu yang percaya sama sesuatu tanpa dasar yang kuat, lalu berdebat tanpa mencari bukti real, tanpa kebenaran yang bisa dipertanggungjawabin, bahkan menyerang orang lain. Itu sangat buruk. Tapi nyatanya banyak orang yang seperti itu ya. Aku sendiri kalau misalnya aku punya hal, pandangan, prinsip, sesuatu yang aku ketahuin, kalau aku berani berdebat sama orang lain, berarti aku udah punya dasar yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabin. Ini loh, kalau misalnya nggak bisa, aku bilang ini aku ambilnya sumbernya dari ini kata si ini aku baca di buku ini. Jadi aku harap kalian yang nonton ini, mendengarkan ini, jadi orang seperti itu ya. Oke, sekian, makasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, tonton terus ya bentuk. Dan ini hari Kamis, nanti Senin akan ada giveaway setiap Senin ya. Tonton terus ya bentuk.